rasanya nasib saya gara-gara rokok, gara-gara Pak Abdillah, akhirnya saya nggak jadi menteri. Itu gara-gara beliau sebenarnya. Jadi saya menuduhnya itu. Jadi saya menuduhnya itu. Coba kalau nggak kan saya sudah ada pakai ngeong-ngeong dikawal gitu. Aduh, sekarang terpaksa lah naik ojek juga lagi. Nah, tapi menurut saya berbahagia sekali bahwa pada hari ini kalau dari daerah. Tapi begini Pak Kosen, karena Pak Muluk juga ribut aja merokok tiap hari ribut, rasanya bosen juga saya dengerinnya ya, dikit-dikit rokok, kesehatan rugi kayak beliau juga nih tadi ngomong. Mari kita coba cari jalan lain ya kalau menurut saya. Nah ini saya mau melihat dari fakta yang ada di Indonesia. Jadi memang menurut saya kita harus cari terobosan. Yuk kita lihat. Saya merasa bahwa slide ini saya tulis, mau nggak sih kita jadi bangsa yang cerdas? Menurut saya kita ini terus terang maaf, kita ini bangsa yang bodoh banget. Nanti kita lihat kenapa saya kok kasar banget bilangnya. Next, langsung aja, saya jadi nggak nengok-nengok ke belakang. Oke, langsung aja saya cuma lihat dari sini supaya saya nggak nengok ke belakang aja. Tadi mestinya kok nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Yuk, terus yuk. Saya betul-betul kita santai ya, artinya saya Pak, ya jelek-jelek gini dulu nasib saya memang terima kasih ke Pak Muluk karena akhirnya saya jatuh waktu beliau di Departemen Kesakitan itu, saya akhirnya masuk ke Dharma Wanita yang mula-mula saya bingung dijadiin ketua. Itu nasib apa lagi nih saya kok jadi ke situ. Tapi karena mereka sering upacara terus seremonial, pernah nggak kita terpikirkan kita ke Kalibata, ke Taman Makam Pahlawan. Saya terbawa ke sana. Memang ibu-ibu itu terus kasih bunga ke pahlawan ini yang ada namanya semua, maaf almarhum Sudarmono apa. Tapi saya terhenyak pada waktu melihat tulisan pahlawan tanpa nama. Tiba-tiba saya teringat tanpa mereka kita tidak akan bisa seperti ini. Itu saya terhenyak betul dan saya bisa membayangkan betapa matinya tentu mengenaskan, ketembak, disiksa dan sebagainya untuk kita semua. Nah ini amanat kalau menurut saya adalah pendiri. Di sini barangkali saya menyinggung tentang kepemimpinan. Bagaimana di situ pada waktu itu ada rasa solidaritas, ada rasa nation, mari kita mau merdeka. Ini kata-kata Pak Harsha Bhartiar yang saya ambil nation ini, saya baca buku beliau, saya kira betul dulu ada solidaritas. Yuk kita jawab. Sekarang Pak Sony, Indonesia ini sebenarnya solidaritasnya mau kemana? Korupsi ya kan? Kita sama-sama mau korupsi gitu. Hari ini saya juga koruptor Pak Kosen, mestinya saya ada di UI disuruh ke Senturi lumayan dapat apa tadi roti sepotong. Oke. Nah, MDGs itu adalah MDGs kalau kita pikir itu adalah sebenarnya bagaimana kita mencoba next slide langsung aja Neng. Ya, membuat bangsa kita menjadi cerdas dan menurut saya betul yang tadi Pak Sony bilang, betul sih kita harus mempunyai ekonomi yang baik, kita tahu bagaimana mengelola lingkungan tapi pendidikan dan kesehatan slide langsung yuk. Saya mesti nengok juga ya, tapi terus aja ya ikutin saya aja. Nah, suatu hari saya tanggal 2 Oktober kemarin ini membawa Pencerah Nusantara, saya mencoba membuat bahwa satu tim dokter, bidan, perawat dan pemerhati kesehatan, kami Sony baru tahu mati-matian saya membiayai sendiri, mencari sendiri bukan dari negara dan kami tentu maaf yang dari Kemkes pernah tahun lalu bawa ke Ibu Nafsyamboy, Menkes ngomel-ngomel, marah-marah, biasalah maaf ya orang Bugis kan marah dulu baru takut, kita bentak baru takut. Nah kemudian dimarah-marah, emang salah apa puskesmas saya? Jangan bohong dong, puskesmas kita kan nggak jalan sebenarnya. Saya tahu nggak mungkin nggak semua itu puskesmas jalan, hanya puskesmas tertentu. Nah kami mencoba dan ini anak-anak melihat apa yang terjadi. Termasuk Pak Sony, saya minta survei di Kerawang, ini hasil beliau. Nanti di dalam ini kelihatan sekali bahwa apa sih sebenarnya negara kita ini. Dan ternyata Pak Budiono mengatakan, saya agak terhenyak lagi karena beliau dengan arifnya mengatakan, pengalaman saya sejak saya lahir akhirnya menjadi seorang presiden, benang merah semua ini yang saya simpulkan adalah SDM.
kualitas manusia. Yang penting dua ini, kesehatan dan pendidikan. Dan hardware software ini harus disatukan. Saya ingat kata-kata Pak Muluk, Pak Kosen, kita sudah sakit-sakitan, bodoh, miskin lagi. Nah itu dia, next. Nah sekarang MDGs sebenarnya adalah itu. MDGs-nya adalah sebenarnya bagaimana kita mengangkat manusia kita itu menjadi berkualitas. Kita lihat next lagi, Neng. Nah kita lihat semua sudah tahu isinya, barangkali ke 8 poin ini harapan saya sebenarnya justru di poin 8. Tapi kalau letter luck-nya si poin 8 di global mengatakan negara maju beri bantuan ke negara yang belum maju. Menurut saya tidak, menurut saya kolaborasi ini harus adalah kita bersama-sama. Nah seperti saya bermain dengan Pak Sony, saya nggak mungkin survei untuk ke daerah seperti ini. Lembaga demografi melakukan survei dan akhirnya mengapa Sony waktu sudah survei bilang, Bu Nila kayaknya nggak ada yang ngerti deh tentang kesehatan. Itu fakta memang. Fakta, apa yang Pak Sony sebut itu fakta semua Pak Sony. Pak Sony hanya satu daerah, saya terus kemudian 7 daerah. Nah kita lihat, next slide terus. Kita lihat yuk Human Development Index kita 121 naik, dulunya 124 ya, kita mending naik 3 poin lagi, tapi dari 187 negara. Saya suka bingung, terus terang karena ini ruang tertutup walaupun nanti kedengaran, kalau Pak SBY ngomong Presiden rasanya sejuk banget, tapi begitu kita keluar rasanya ruwet banget Indonesia gitu. Jadi mana yang benar saya juga nggak tahu loh Pak Kosen, tapi Pak Kosen kan orang Kemkes nih, harusnya juga apa sih yang dikerjain dari dulu Pak Kosen, termasuk Pak Muluk juga sih. Nah oke. Jadi saya lihat HDI kita kesehatan, pendidikan, JNP. Pendidikan dihitung dari lama sekolah, ngomel saya dengan lama sekolah ini 5,6 tahun jatuh kita langsung, dulu buta huruf. Nah nenek-nenek yang buta huruf udah keburu mati, udah. Jadi kan kita bagusan dikit. Tapi sekarang kan kita udah wajib belajar 9 tahun. Tapi kalau dihitung lama sekolah, kita baru 7,3 sekarang. Artinya SMP, gak heran TKW ada. Sekarang tanya sama Pak Sony atau saya lah, Bu Nila mau gak jadi TKW kalau gak ada kerjaan? Saya gak akan mau Pak. Bukannya sombong, bukan apa-apa. Saya nggak mau harga diri saya masih ada. Mbok ya saya jualan dulu gitu. Pakai ngerjain gitu. Tapi kalau kita sudah sangat di bawah, tidak bisa apa-apa, pasti kita akan mau untuk menjadi TKW. Nah, buktinya kita lihat HDI kita, Jakarta sama Papua saja terjadi disparitas. Kita bisa lihat begitu jauhnya. Tahun 99 saya ke Waimena, kembali kemarin dengan Ibu Karen sama Pertamina, saya merasa, saya terima kasih, Pak Sony belum pernah ya, saya naik pesawat pribadi sama Bu Karen, yang hanya isinya 10 orang, atau kurang deh, kalau saya 8, dan tahunya kita ke Waimena ya, tentu Bu Karen karena Pertamina dan dia harus sana kemari, saya bukan nyalahkan Bu Karen, tapi saya melihat bumi dan langit yang terjadi dengan penduduk di Waimena yang masih sama seperti tahun 99. Berapa tahun itu sudah? Anak-anaknya gendut-gendut perutnya, cakep, gendut Pak Kosen, tapi cacing semua isinya. Nah, kita lihat barangkali memang kami juga bekerja sama dengan UKP 4. Kami sedang mencoba melist of problem apa yang ada di Indonesia, dan menurut saya bilang Pak Kuntoro, setelah kita menganalisa, mengambil kesimpulan, kalau yang mau jadi presiden berikan ini dan janji ini harusnya ditagih. Apa yang terjadi? Saya hanya hafal 3 karena belum diselesaikan. 1, kualitas kepemimpinan. 2, kualitas pendidikan, kepemimpinan, dan 1 lagi pemberdayaan ekonomi. Jadi artinya saya ambil 1 dulu, kualitas pemimpin loh. Saya bilang terus terang Pak Kosen, saya mimpi kalau maunya jadi pemimpin tuh kayak Ho Chi Minh kali ya. Pakai baju hitam terus saja. Mana berani saya mau pakai baju putih hari ini kalau dia baju presiden kita hitam melulu. Nah, kita lihat paradigma sehat itu bagaimana membalikkan semua ini tidak mudah. Tidak akan mudah Pak Abdillah, saya kira membalikkan ini, karena kita ada budaya yang menurut saya ini bukan main sulitnya. Ini yang saya sebut softwarenya.
Hardware gampang Pak, hardware itu mudah, kita bisa. Nah slide lagi. Nah sekarang kita ngomong bicara tentang kesehatan. Apakah kesehatan kita punya satu kesisteman? Ada dibuat, tapi semua patuh nggak sih? Nah sekarang Pak Sony nih, kalau sakit, nih saya selalu sebut, sakit mata langsung, Bunila mata saya merah deh. Terus diapain? Lu lihat dulu dong, periksa dulu gitu. Udah periksa, udah tuh makasih ya Bunila, bayar juga enggak kan? Nah dia langsung tidak mau ke puskesmas dulu, padahal matanya cuma belekan doang gitu. Nah beleknya sedikit lagi, mestinya dia ke puskesmas. Apakah kalau saya ke puskesmas, Pak Sony bilang Bunila benar-benar pelit banget tuh orangnya, duitnya nggak mau keluar sedikit juga bayar dokter, dia perginya ke puskesmas. Kan udah nggak benar ini semua. Kacau kita ini. Mudah-mudahan nanti dengan BPJS saya rasa mudah-mudahan mungkin lebih baik, karena Kementerian Kesehatan sekarang fokus katanya ke pelayanan primer, kata si Ibu Menteri. Insya Allah kita semua presiden kalau sakit puskesmas dulu harusnya. Next. Nah kita lihat bagaimana ini bagaimana orang-orang mau pergi kalau yang tidak mampu mau pergi langsung ke Dokter Nila periksa mata, tak masuk rumah sakit Aini aja takut dia. Nah kita lihat memang betul kan, nggak ada jaminan sosialnya, nggak ada asuransi kesehatan dulu deh. Ini nggak ada. Kita lihat 68% manusia Indonesia nggak ada. Nah yang ada ya kita yang askes, yang asabri atau yang mampu-mampu, yang mampu langsung ke Singapura, ke Amerika, giginya dikit aja apa dia ke Amerika. Ada kok teman saya yang kayak gitu, gila banget ya ke Amerika cuma ngobatin giginya aja. Padahal giginya tonggos juga sih. Yuk next kita lihat. Nah ini yang gambar ini yang selalu Pak Muluk bawa, saya setuju. Artinya jenjang ini harus ada dan harus tentu diparalelkan dengan asuransi. Hak tukang beca harus sama dengan presiden. Mungkin gara-gara itu juga, bukan gara-gara Pak Abdillah saya nggak jadi menteri. Saya ingat waktu dia jawab, Pak betul Pak, saya bilang bukan Bapak aja yang harusnya dijaga kesehatannya, tukang beca juga mestinya dijaga. Mungkin dia kesinggung, dia disamakan dengan tukang beca sama saya mungkin. Langsung dicoretnya anak belum apa-apa udah kurang ajar. Nah itu. Nah kemudian saya komen sama pendidikan Pak Sony, pendidikan kedokteran kita ini mau kemana sih? Kita diajarkan mau the best in the world, mau macem-macem, segala macam mau the best. Apaan yang paling the best in the world itu cuma rendang di Indonesia, itu the best food in the world, bukan pendidikan. Pendidikan kita tidak mengajarkan untuk komunitas, pendidikan kita mengajarkan untuk pergi melihat bagaimana segala macam yang mau menyamakan. Udahlah, nggak mungkin kita sama-sama orang-orang asing itu, kita udah ketinggalan jauh banget. Tapi berpihaklah kepada komunitas. Slide lagi kita lihat, ini hasilnya MDGs. Kita lihat adalah memang angka ini bermain di angka, Bappenas yang megang. Saya akui kalau ada target, ada angka, ya oke, gampang kita bermain. Mau bohong juga bisa, mau benar juga bisa. Tapi yang jelas Pak Sony katanya Bunila, saya baca udah baca Pak Sony yang di Kompas kan mengenai angka kematian. Belum tentu juga Sony benar, belum tentu juga pemerintah benar. Nih angka-angka ini juga bisa kita lihat. Tapi yang jelas kematian ibu itu memang saya akui tetap masih tinggi. Mari kita coba membayangkan diri kita ada di, nanti saya ada di 7 tempat di Mentawai, hanya seminggu sekali kapal yang ke Padang. Tidak ada rumah sakit, yang ada hanya puskesmas. Kalau ibunya udah pengap-pengap mau dibawa, ya matilah dia. Bagaimana sih? Tapi kalau ngitungnya juga dari angka kuburan juga nggak benar juga ya Pak Sony. Setiap ibu yang mati atau perempuan muda mati dibilang mati kena melahirkan. Belum KDRT juga bisa dia mati itu. Nah, itu HIV AIDS sekarang. Saya juga ngeri sekali lihat HIV AIDS. Memang betul rokok, tapi yang penting adalah hukum kok di sini. Nah sekarang hukum kita nggak jalan. Saya kemarin ngumpulin ini apa namanya media cetak, media segala macam buat mata. Saya bilang pasti
hari ini nggak keluar sedikit pun, paling dia bilang Ibu Nila sama ini sedang merayakan Hari Kesehatan Mata Sedunia, titik. Saya bilang yang keluar akil balik itu loh yang keluar nanti. Tetap aja dia lagi yang keluar kan. Kita lihat mana, next slide please. Nah bagaimana, oke, please lagi lupa ya. Nah kita lihat kualitas hidup ibu, tolong deh Pak Kosen lihat. Yang mati coba ibu umur berapa Pak yang meninggal itu? Umur kira-kira umur masih muda. Kemudian dia kawin pastilah Pak, kalau hamil nggak kawin ya nggak bener kan. Nah di RSTM jelas anak-anak muda 14 tahun ada suaminya tapi hamil. Nah matinya coba 45% anak pertama. Ya terang dong kalau anak muda melahirkan belum sempurna, gimana dia nggak mungkin meninggal. Kemudian dia tidak sekolah. Di sini kita lihat bahwa kita itu tadi saya kasar sekali mengatakan kita bodoh. Lah iyalah, lihat dong kita sekolah kita kayak apa. Untung Pak Sony kita tamat di fakultas ya Pak Sony ya. Dulu sekolah nggak mahal sih ya, kalau saya sih nggak mahal dulu bayarnya. Nggak tahu kalau ayah saya ngeluh ya, tapi rasanya enggak kok. Nah kemudian hidup di pedesaan. Next slide please. Please lagi, sorry ibu dek. Terus ini kita lihat abortus. Enggak, next ya, kita lihat keguguran, abortus itu terjadi pada usia muda, bukan anak remaja juga, orang yang sudah menikah. Mungkin yang perempuan di sini saya tanya deh, mau nggak sih Bu punya anak 12 orang Bu anaknya? Mau Bu? Enggak. Ibu mau? Enggak. Kita nggak mau. Siapa yang mau? Kita nggak mau. Emang kita pabrik mobil? Enak aja lu brojol-brojolin mobil gitu? Nggak bisa. Kita juga punya status, kita punya harga diri. Slide. Yuk kita lihat. Nah, kemudian ini kelihatan datanya Bapak Sony. Begitu banyak yang sekarang kawin muda, nah itu pasti dia akan meninggal lebih cepat. Yuk kemudian, nah ini saya coba buat pencerahan Nusantara di Mentawai, Kerawang Barat. Kerawang tuh deket tapi minta ampun. Saya sama-sama Pak Sony pertama kali ke sana ke Tanjung Pakis. Kemudian baik sekali. Di situ ada intervensi dari satu CSR, satu perusahaan BUMN. Kita lihat bagus ya Pak Sony udah dibikinkan jalan. Dia bikin sendiri lebih murah dari PU dia bilang. Terus dibikinnya MCK karena sebelumnya mereka ya itu di laut, nanti kalau lautnya surut naik lagi itu yang dikeluarin itu balik lagi gitu. Pokoknya lumayan deh. Terus kita ditawarin makan ya. Saya masih ingat waktu itu saya ngambilnya juga hati-hati yang kira-kira kering-kering. Pak Sony dengan lahap semua dimakan. Pak Sony tadi makan sayur asem. Iya. Pak Sony lihat nggak itunya? Apa namanya? Airnya coklat. Saya bilang gitu. Ya Bu Nila entar lagi saya diare dong. Tunggu aja 6 jam lagi saya bilang, tergantung dia. Itu Kerawang Barat minta ampun. Dan Pak Sony saya sudah baca surveinya sangat menyedihkan. Yang SMA hanya 5%. Mereka bukan punya kapal sendiri, mafianya, tengkulaknya, anak-anaknya berumur sekian sudah diajak untuk bekerja, badai datang, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, utangnya banyak dan sebagainya. Itu Kerawang ya, jangan jauh-jauh. Belum saya di Lindu, Ogutua, Pulau Ende, saya dapat tantangan pemimpin di sana. Gak usah utusan presiden, utusan Tuhan aja kagak beres kok di sini ngurusinnya, gitu jawabnya coba. Ya kita mau bilang apa ya udah gitu. Kan saya wakil Tuhan juga gitu kan, anaknya Nabi Adam. Yuk slide kita lihat. Nah ternyata setelah saya bikin pencerahan Nusantara ini baru satu batch, kan udah batch kedua, betul kok nggak ada kesadaran. Jadi Pak Abdillah mau ribut-ribut kayak apa, tolong manusianya juga diperhatikan. Mereka nggak sadar. Saya di Alor itu, maaf itu bupatinya juga ngumpul semua, sudah bupatinya pergi semua ngerokok di situ. Pak, Bapak ngapain sih ngerokok Pak gitu ya? Terus ya gimana ya Bu gitu. Terus sehari berapa? 3 pak. Pak 3 kali berapa satu pak sih? Saya bilang 6.000 atau 16.000. Bapak itu kan bisa dikasih ke orang lain, nyengir dia ketawa. Jadi artinya memang nggak ada kesadaran sama sekali gitu. Nah tadi yang saya komentar sistem kesehatan,
Terus kemudian jaminan ini penting. Kalau kita punya jaminan barangkali kita lebih baik. Tadi saya juga komen pendidikan masyarakat. Ini data kita sekolah. Bayangkan kita ini SD itu yang paling banyak. Kita hanya duduk di 13 sampai 17% yang sarjana. Nah, tapi yang lain itu SMP, SD yang terbanyak kalau kita jumlahkan, SMA lumayan. Nah ini slide lagi dan kita lihat ini data yang kita coba ambil bahwa ternyata Pak Kosen coba orang tuh mikir kenapa perumahan di kota. Bukan mungkin, saya yakin bukan sebenarnya juga pengen rumah kayak White House gitu, enggak juga, tapi rumah itu memberi rasa aman. Itu persoalannya. Kalau saya belum punya rumah sampai seumur ini, saya paling panik sekali gitu. Apapun saya berusaha untuk mencari ya korup dah. Yang penting saya punya rumah gitu. Itu hanya maksud saya itu rasa aman gitu. Bahwa saya terlindungi di dalam rumah ini. Tidak ada kesehatan di sini. Nggak ada yang mau mikir. Pendidikan masih bagus nomor 2 di perkotaan. Slide langsung. Tapi di desa lihat. Sama sekali, selain perumahan nomor 1 masih dia nggak mikir pendidikan, dia nggak mikir kesehatan, dia pikir anaknya mau pakai baju apa, bajunya yang dia pikirin nggak ada. Nah betul, terus udah itu nomor 2 kalau yang makanan ya beras. Saya ngomel sih, saya selalu ngomel terus nggak apa-apa, tapi menurut saya ini fakta. Sekarang kita tanya sama diri kita sendiri. Saya punya ibu dhamma wanita, guru, dengan lucunya dia cerita, Bu, saya pernah ngitung loh Bu, 1 liter beras berapa butir. Ayo Pak Sony pernah ngitung nggak? Ekonom nggak pernah hitung. Dia hitung 10.000, caranya saya nggak percaya kan. Bu, saya kelompokin, terus dia bikin. Nah 10.000 butir. Terus Bu, kalau makan siang aja, seluruh orang Indonesia 240 juta jiwa makan siang, meninggalkan 1 butir nasi, ada 240 juta butir nasi yang dibuang-buang. Loh ini kenapa bunyi?